Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri atas nama Debbie Rifana dengan NIM 33220035. Nama saya Oristiani Devi Mandila dengan NIM 33220026. Perkenalkan, nama saya Risma dengan NIM 33220048. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang analisis lemak dan minyak, di mana lemak dan minyak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada lipid. Lemak diartikan sebagai trigliserida yang dalam kondisi suhu ruang berada dalam keadaan padat, sedangkan minyak adalah trigliserida yang dalam suhu ruang berbentuk cair. Dalam proses pembentukannya, trigliserida merupakan hasil proses kondensasi satu molekul gliserol dengan 3 molekul asam-asam lemak yang membentuk satu molekul trigliserida dan 3 molekul air. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat gambar di samping, di mana apabila R1 sama dengan R2 sama dengan R3, maka trigliserida yang terbentuk disebut trigliserida sederhana. Sebaliknya, apabila berbeda-beda disebut trigliserida campuran. Selanjutnya, kegunaan lemak dan minyak. Yang pertama, minyak mineral. Minyak mineral biasa digunakan sebagai bahan bakar. Selanjutnya yaitu minyak hewani dan minyak nabati. Biasanya minyak-minyak ini biasa digunakan sebagai bahan makanan bagi manusia. Dan yang terakhir yaitu minyak atsiri atau essential oil. Minyak atsiri digunakan sebagai obat-obatan. Minyak ini mudah menguap pada temperatur kamar sehingga biasanya Kemudian analisis kuantitatif lemak dan minyak. Dalam analisis kuantitatif lemak dan minyak dapat dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama, metode ekstraksi Sochlet. Yang kedua, metode Babcock, dan yang terakhir yaitu metode Majonier. Metode Sochlet. Prinsip analisis dari metode Sochlet yaitu ekstraksi lemak dengan pelarut lemak seperti petroleum ether, petroleum benzen, dietil ether, aseton, metanol, dan lain-lain. Kemudian barat lemak diperoleh dengan cara memisahkan lemak dengan pelarutnya. Kemudian prosedur kerja ekstraksi Sochlet. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu sediakan labu lemak yang ukurannya sesuai, keringkan dalam oven, dinginkan dalam desikator, lalu ditimbang. Kemudian timbang 5 gram sampel dalam bentuk tepung langsung dalam saringan timbal yang sesuai ukurannya. Kemudian tutup dengan kapas wol yang bebas lemak. Kemudian letakkan timbal atau kertas saring yang berisi sampel tersebut dalam alat ekstraksi Sochlet. Kemudian pasang alat kondensor di atasnya dan labu lemak di bawahnya. Kemudian tuang pelarut dietil ether atau petroleum ether ke dalam labu lemak secukupnya sesuai dengan ukuran Sochlet yang digunakan. Lalu lakukan reflux selama minimum 5 jam sampai pelarut yang turun kembali ke labu lemak berwarna jernih. Lalu distilasi pelarut yang ada di dalam labu lemak, tampung pelarutnya. Selanjutnya, labu lemak yang berisi lemak hasil ekstraksi dipanaskan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Langkah terakhir yang harus dilakukan yaitu setelah dikeringkan sampai berat tetap atau konstan, lalu dinginkan dalam desikator. Kemudian timbang labu beserta lemaknya. Kemudian berat lemak dapat dihitung menggunakan rumus persen kadar lemak sama dengan berat lemak dalam satuan gram per berat sampel dalam satuan gram dikali 100. Pertama yang akan saya bawakan yaitu mengenai metode Babcock. Prinsip analisis dari metode Babcock ini yaitu penentuan volume lemak sampel cair pada proses pelarutan sampel pada pelarut organik. Selanjutnya prosedur kerja atau langkah-langkah kerja dari metode Babcock. Pertama, memipet sejumlah sampel susu ke dalam botol Babcock secara akurat, kemudian dicampurkan dengan asam sulfat yang akan mendigesti protein, menghasilkan panas, dan merusak lapisan yang mengelilingi droplet lemak sehingga melepaskan lemak. Setelah itu, sampel disentrifugasi saat masih panas
antara 55-80 derajat Celcius yang akan menyebabkan lemak cair naik ke leher botol. Leher botol diberikan skala yang menunjukkan persen lemak. Metode ini membutuhkan waktu yang sekitar 45 menit dengan presisi hingga 0,01%. Untuk menentukan kadar lemak, menggunakan rumus kadar lemak persen sama dengan VB per VA dikali 100. Metode selanjutnya yaitu metode Mojoiner. Prinsip analisis dari metode ini yaitu sampel yang dimasukkan ke dalam tabung Mojoiner dilarutkan dengan etanol dan dihidrolisis dengan amonium hidroksida membentuk asam lemak bebas, yang selanjutnya diekstrak dengan menggunakan pelarut organik yaitu dietil eter dan petroleum eter. Yang berikut prosedur kerja dari metode Mojoiner. Untuk ekstraksi yang pertama yaitu susu cair sebanyak 10 gram ditambahkan dengan NH4OH sebanyak 1,5 sampai 2 mili, kemudian ditambahkan lagi sebanyak 10 mili etanol 9%, lalu dikocok selama 1 menit. Kemudian ditambahkan lagi dengan etil eter sebanyak 25 mili, lalu dikocok lagi selama 1 menit dan disentrifugasi pada RPM 600 lalu selama 30 detik. Kemudian larutan eter didekantasi dari labu kepingan Mojoiner yang telah diketahui bobotnya. Dan untuk menentukan persen lemak dalam metode Mojoiner ini menggunakan rumus persen lemak sama dengan dalam kurung bobot pinggan plus lemak dikurang bobot pinggan balas kurung dikurang dengan bobot rata residu blanko per bobot contoh dikali dengan 100%. Pertama-tama yaitu uji kualitas lemak dan minyak. Yang pertama, analisis sifat fisikokimia, yaitu analisis titik leleh, berat jenis, turbidity point, dan kedua analisis bilangan iod, bilangan peroksida, bilangan asam, asam lemak bebas, pirasidin, dan bilangan TBA. Untuk analisis komposisi asam lemak yang terdiri dari metode kromatografi gas. Untuk penentuan asam lemak bebas dilakukan metode titrasi asam basa dengan prinsip jumlah asam lemak bebas dalam sampel minyak ekuivalen dengan jumlah basa NaOH yang ditambahkan dalam titrasi. Prosedur penentuan asam lemak bebas yaitu yang pertama, timbang sampel sebanyak 28,02 gram dan masukkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 50 ml alkohol dan 2 ml larutan indikator PP. Kemudian, lakukan titrasi dengan larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 sampai berbentuk warna merah jambu yang permanen selama 30 detik. Analisis komposisi asam lemak dalam kromatografi gas. Pemisahan campuran berdasarkan sifat volatilitas masing-masing komponen penyusun campuran, interaksi antara komponen sampel dengan fase gerak dan fase diam pada alat kromatografi gas. Prinsip kerjanya yaitu yang pertama, asam lemak dibuat volatil dengan metode metilasi asam lemak berbentuk senyawa metil ester yang volatil. Kedua, senyawa metil ester asam lemak diinjeksi dalam kolom kromatografi gas terpisah berdasarkan volatilitasnya. Ketiga, komponen yang keluar dari kolom akan dideteksi dengan alat detektor ionisasi. Selanjutnya yaitu skema dari kromatografi gas yang terdiri dari kolom detektor, kolom oven, dan carrier gas, dan terakhir yaitu flow control. Prinsip kerja yaitu yang pertama, hasil deteksi dibanding dengan standar asam lemak yang diketahui, jenis dan konsentrasinya. Kedua, waktu retensi atau relative retention time masing-masing asam lemak bergantung pada panjang rantai dan jumlah ikatan rangkap.
Baiklah, itulah tadi materi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.